Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Jumpa lagi bersama Andum Kawruh Hujang Rawing. Kali ini adalah bahasan Hujang Rawing bagaimana akun Wisanggeni Duta, gitu ya. Wisanggeni Duta atau Wisanggeni diutus ya, diutus. Lalu siapa yang mengutus Wisanggeni itu? Yang mengutus Wisanggeni ini adalah Pandawa. Pandawa lima mengutus Wisanggeni kepada Astina. Eh, Diutus suruh bagaimana itu menceritakan bagaimana hak waris yang sebenarnya tentang kerajaan Astina itu. Tentang kerajaan Astina itu boleh dikatakan ditagih lah, boleh dikatakan ditagih karena itu sebenarnya adalah milik Pandawa sebenarnya kerajaan Astina itu. Lalu bagaimana dari inti cerita dari Wisanggeni Duta ini? Sekali lagi saya katakan bahwa Wisanggeni itu adalah sebuah angan. Ya. Astina ini adalah penguasa raga ini. Ya. Nah, Pandawa ini adalah pengatur batin ya. Jadi tubuh ini adalah kehidupan tubuh ini adalah dibagi dua antara lahir dan batin gitu. Lahir ini adalah digambarkannya oleh Pandawa, oleh Astina, lahir batin oleh Pandawa. Jadi sebenarnya kekayaan itu atau kesuksesan atau kebahagiaan itu sebenarnya sudah milik batin, itu sudah kodrat milik batin. Cuma kenapa batin ini merasa tidak bahagia atau tidak menemukan kebahagiaan itu karena memang dikuasai oleh Astina, oleh raga maksudnya. Raga ini dipengaruhi oleh nafsu itu tadi, oleh hawa nafsu tadi. Sehingga si batin ini tidak menemukan kebahagiaan. Lalu bagaimana supaya gitu ya, supaya batin ini bisa menemukan kebahagiaan? Makanya batin ini bergerak, yaitu Pandawa bergerak mengutus Wisanggeni. Wisanggeni itulah angan-angan inilah diutus untuk mengembalikan kebahagiaan itu tadi. Untuk mengembalikan kebahagiaan ini adalah angan kita ini harus bekerja. Lalu bagaimana dengan cara bekerja angan ini? Angan ini bekerja dibantu dengan cara yaitu tadi satu adalah pengerasa, yaitu adalah sebuah lidah. Yang kedua ini adalah mulut kita ini diam. Karena kalau mulut ini berbicara, yang mati itu hanya pikiran, tapi angan ini tidak gitu. Tapi pikiran ini justru akan mengganggu angan. Nah, angan di sini supaya fokus yaitu adalah yang membantu dia ini adalah hanya si lidah gitu ya, si antarja tadi yang bisa membantunya, atau dengan anoman. Artinya angan ini bisa tajam, bisa kuat, bisa mendukung Wisanggeni itu adalah hanya anoman, artinya hormon ya. Dengan kita menenangkan diri dengan cara meditasi, hormon itu bisa naik. Makanya sewaktu-waktu otak kita ini tercuci oleh hormon itu sehingga angan kita akan menjadi kuat. Makanya di situ digambarkannya itu adalah yang mendukung Wisanggeni itu adalah Antarja dengan Antasena dan dengan Anoman gitu. Antasena itu adalah budi ya. Jadi di situ adalah baik dan rasa dan hormon di situ yang bekerja sehingga Wisanggeni berjalan mulus. Artinya
hanya dengan ketenangan itulah dan angan kita ini bisa bekerja. Artinya gitu. Eh, Kalau kita ini masih dikuasai astina atau masih raga ini masih menguasai angan, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan atau kesuksesan. Artinya kalau digambarkan di wayang, kerajaan ini tidak bisa kita ambil oleh Pandawa karena masih dikuasai astina gitu, masih dikuasai astina lah. Untuk mengalahkan mereka ini ya semua sebenarnya itu mereka itu kalah sebenarnya sama Wisanggeni. Cuman Wisanggeni kan hanya diutus bukan untuk merebut tapi untuk memperjelas karena semua sebenarnya itu hak dari si Pandawa sendiri. Masalah kerajaan Astina itu. Artinya memang kebahagiaan itu, kesuksesan itu dan ketenangan itu sudah dikontrakkan memang itu milik Pandawa. Cuman memang selalu kalah massa atau kalah banyak oleh Astina gitu, oleh raga kita sehingga tertutupi, ketiban lah istilahnya si batin itu tadi. Maka di sini bagaimana caranya Wisanggeni itu tadi ya merebut kebahagiaan. Artinya untuk mengaji diri kita ini supaya bahagia, supaya bisa mencapai tujuan dan apa yang kita cipta itu harus disesuaikan dengan langkah Pandawa. Yang pertama adalah Pandawa ini kita harus bergerak, artinya bergerak bagaimana cara mengutus Wisanggeni. Jadi Wisanggeni itu jangan sampai terutus oleh hal-hal yang lain, jangan dipengaruhi hal-hal yang buruk, tetapi yang 5 inilah yang harus bergerak, termasuk Antasena dan Budi. Artinya angan kita ini harus berpositif, yang baik. Ya. Ingat ya, angan ini dengan ilusi beda. Ya, kalau ilusi itu duduknya di pikiran itu lebih lama. Tapi kalau angan itu hanya sekilas, lebih cepat, bahkan hitungannya detik ya kemungkinan. Nah, karena buat yang belum terbiasa gitu, belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa bagaimana angan itu bekerja, kalau didorong dengan panca indera atau dengan Pandawa 5 tadi, maka disitulah cara-cara bagaimana angan mencipta kesuksesan untuk untuk batin tadi. Nah, saya kira sudah cukup jelas bagaimana tentang Wisanggeni bekerja atau angan kita bekerja supaya batin ini mendapat kebahagiaan, yaitulah dengan cara meditasi tenang seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan. Cukup sekian bagaimana Wisanggeni Duta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.